Manusia seringkali hidup di dalam penjara yang tidak terlihat, penjara yang dibangun dari opini, ekspektasi, dan penilaian orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat diri tidak pernah berasal dari tepuk tangan atau kritik, melainkan dari tindakan dan karakter yang selaras dengan nilai yang kita yakini. Ada dua jenis belenggu, yang melilit tangan dan yang mengikat hati. Belenggu pertama mudah terlihat dan mudah diputus, namun belenggu kedua sering kita rawat sendiri. Sebagian besar dari kita tidak hidup sebagai diri sendiri, tetapi sebagai bayangan yang ingin disukai banyak orang. Kita memilih kata-kata yang aman, tindakan yang diterima, bahkan mimpi yang disetujui. Di tengah keramaian kita gelisah, apakah mereka menyukai saya? Apakah saya terlihat cukup baik? Atau bagaimana jika mereka menganggap saya gagal? Kita lupa bahwa penilaian orang lain bukanlah ukuran nilai dari diri kita. Stoikisme menawarkan pintu keluarnya. Kita tidak pernah bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan. Yang sepenuhnya bisa kita kendalikan hanyalah apa yang kita pilih untuk dilakukan dan bagaimana kita menanggapi pandangan mereka. Maka kebebasan bukan ketika tidak ada yang bernilai, melainkan ketika penilaian itu tidak lagi mampu menguasai diri kita. Mengapa manusia begitu takut untuk dinilai? Karena sejak awal sejarah manusia diterima oleh kelompok berarti bertahan hidup. Di zaman purba ditolak kelompok sama artinya dengan kematian. Jejak rasa takut itu masih tertanam dalam otak kita hingga hari ini. Namun kini ancaman bukan lagi singa yang mengejar di hutan, melainkan komentar pedas, cibiran teman, atau sekedar ekspresi yang tidak kita pahami di media sosial. Dulu manusia hanya dilihat oleh puluhan orang di sekitarnya. Sekarang kita hidup di era panggung tidak berujung. Setiap langkah, setiap foto, dan setiap kata yang kita ucapkan bisa menjadi bahan penilaian ribuan mata. Tidak heran jika hati kita sering terasa sempit. Kita takut berbeda, takut gagal, takut tidak dianggap cukup. Belenggu itu tidak terlihat, tetapi kita merasakannya setiap hari. Namun kenyataannya adalah kita tidak bisa mengendalikan pandangan orang. Salah satu pelajaran yang paling sulit dalam hidup adalah menerima bahwa kita tidak pernah memegang kendali atas apa yang orang pikirkan tentang kita. Manusia akan selalu bebas menilai, menafsir, dan menyimpulkan. Bahkan saat mereka hanya melihat sepenggal kecil dari diri kita. Ada yang menilai tanpa tahu kisah kita. Ada yang mengomentari tanpa memahami perjalanan kita. Ada yang mengkritik hanya untuk merasa lebih tinggi dari diri kita. Namun stoikisme mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Kita hanya berkuasa atas apa yang berada dalam kendali kita. Pikiran orang bukan salah satunya. Epictetus, salah satu pemikir stoikisme terbesar, pernah berkata, "Bukan hal-hal yang membuat kita gelisah, melainkan pendapat kita tentang hal-hal tersebut." Dan sebuah prinsip fundamental stoikisme berbunyi, "Fokuslah pada apa yang dapat kamu kendalikan dan lepaskan sisanya." Kita bisa mengendalikan niat, tindakan, dan respon kita terhadap dunia, tetapi kita tidak bisa memaksa dunia untuk menyukai kita. Kita dapat berbuat baik segenap hati, namun tetap saja ada yang curiga. Kita bisa bekerja mati-matian, tapi tetap saja ada yang meremehkan. Kita bisa menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri, namun tetap saja akan ada yang membencinya. Kenapa? Karena persepsi orang lain bukan cermin nilai diri kita. Itu hanya refleksi dari dunia batin mereka. Ada yang iri, ada yang belum sembuh dari lukanya, ada yang memandang dengan kacamata prasangka.
Maka mengejar validasi orang lain ibarat mengejar bayangan. Kita terus berlari tetapi tidak pernah sampai. Kebebasan mulai hadir ketika kita berhenti menawar harga diri pada pasar opini publik. Ketika kita berkata, "Aku akan tetap menjadi diriku apapun kata mereka." Jika pujian datang, terima dengan tenang. Jika hinaan muncul, lewati dengan elegan. Keduanya hanya suara dan bukan komando. Karena pada akhirnya, yang benar-benar menentukan siapa kita bukan apa yang mereka lihat, tetapi apa yang kita pilih untuk dilakukan setiap hari, meski tanpa ada yang menonton. Ada kesalahpahaman besar yang sering kita warisi sejak kecil, bahwa nilai diri kita ditentukan oleh apa yang orang lain katakan tentang kita. Kita merasa berharga jika dipuji, dan kita merasa hancur jika dikritik. Seolah-olah martabat kita bisa naik turun seperti grafik saham. Padahal pujian tidak pernah menambah nilai diri kita, dan kritik tidak pernah menguranginya. Martabat sejati tumbuh bukan dari sorak-sorai penonton, melainkan dari kesetiaan kita pada nilai yang kita yakini. Nilai kompas yang tidak terlihat, dan nilai adalah apa yang tetap kita lakukan meski tidak ada hadiah dan tidak ada pengakuan. Jika kejujuran adalah nilai kita, maka kita jujur bukan karena takut ketahuan, tetapi karena itu benar. Jika kebaikan adalah nilai kita, maka kita berbuat baik meski tidak ada kamera yang merekam, dan tidak ada mulut yang memuji. Tindakan bukti nyata siapa kita. Karena seseorang tidak dikenal dari apa yang ia katakan ia percaya, tetapi dari keputusan yang ia buat di situasi nyata. Keberanian bukan ketika kita tidak takut, tetapi ketika kita tetap bergerak meski ketakutan berteriak dalam diri. Karakter tidak lahir dari teori karena ia dibentuk dalam tindakan. Konsistensi adalah integritas yang teruji waktu. Siapapun bisa terlihat baik dalam satu hari yang baik, namun martabat diuji dalam hari-hari yang berat. Disinilah stoikisme berdiri paling tegak. Keteguhan dalam nilai ketika tidak ada yang mendukung adalah martabat tertinggi yang bisa dimiliki manusia. Ada beberapa contoh dalam karakter situasi sulit. Semisal, seseorang tetap jujur meski resiko kehilangan pekerjaan menghantuinya. Atau ibu tunggal yang bekerja keras demi masa depan anaknya, tanpa pernah mencari tepuk tangan. Pemuda yang memilih meminta maaf lebih dahulu meski harga diri ingin menang. Atau teman yang membela yang benar ketika mayoritas memilih diam. Karakter kita terungkap bukan ketika panggung terang, melainkan ketika tidak ada yang melihat dan menilai. Jadi kesimpulannya adalah martabat diri bukan trofi dari dunia luar. Martabat adalah sesuatu yang kita bangun dari dalam, nilai yang kita genggam, tindakan yang kita pilih, dan konsistensi yang kita pelihara. Jika kita setia pada itu semua, kita tidak lagi perlu bertanya apakah kita cukup, karena kita sudah menjadi cukup di mata diri kita sendiri. Ada perbedaan antara standar diri sendiri vs standar dunia. Dunia memiliki ukuran yang bising dan terang. Angka, prestasi, gelar, jumlah pengikut, komentar, dan sorak-sorai orang banyak. Segala sesuatu dinilai dari hasil akhirnya. Apakah kamu berhasil? Apakah kamu menang? Atau apakah kamu terlihat hebat dalam standar dunia? Kamu dinilai dari apa yang tampak. Tapi stoikisme berbicara dalam bahasa yang lebih dalam, bahwa kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita capai, melainkan oleh bagaimana kita menjalani prosesnya. Dunia mengukur hasil. Jika engkau gagal mencapai target, dunia menyebutmu gagal.
Jika engkau tersandung di depan penonton, dunia tertawa. Bagi dunia, kehidupan adalah perlombaan, dan hanya juara yang dianggap bernilai. Tapi dunia tidak pernah tahu berapa banyak air mata, pengorbanan, dan keberanian yang tersembunyi di balik setiap langkah kecilmu. Stoikisme mengukur upaya dan niat. Stoikisme mengajarkan hasil ada di luar kendali kita. Upaya dan niat itulah milik kita sepenuhnya. Kemenangan sejati adalah menguasai diri sendiri. Jika kamu sudah bertindak sebaik mungkin sesuai nilai yang kamu pegang, maka kamu telah menang. Bahkan jika dunia tidak melihatnya, niat yang murni dan upaya yang tulus adalah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Kemenangan panggung vs kemenangan batin. Ada kemenangan yang dirayakan dunia, yaitu piala, penghargaan, dan popularitas. Namun ada pula kemenangan yang lebih agung, yaitu kemenangan meski tak seorang pun memberi tepuk tangan, yaitu menolak untuk menjadi curang ketika kamu bisa lolos, memilih untuk tetap jujur meski pahit, bangkit lagi setelah jatuh, tetap lembut meski disakiti, dan tetap setia pada nilai diri meski sendiri. Kemenangan panggung menjadikanmu terlihat besar, namun kemenangan batin menjadikanmu benar-benar besar. Dunia mungkin tidak pernah tahu bahwa kamu telah menang berkali-kali dalam perang yang tidak terlihat. Jadi kesimpulannya adalah hidup bukan tentang membuktikan diri kepada dunia. Hidup adalah tentang membuktikan diri bahwa kamu bergerak sesuai nilai yang kamu yakini. Ketika kamu hidup dengan standar dunia, kamu akan terus cemas. Tapi ketika kamu hidup setia pada standar diri kamu sendiri, kamu akan merasa damai. Karena kemenangan paling tinggi adalah ketika kamu bisa berkata, "Aku tidak perlu pujian untuk mengetahui nilai diriku sendiri." Hiduplah sebagai diri sendiri. Menjadi diri sendiri terdengar seperti nasihat sederhana, namun dalam praktiknya itu adalah salah satu hal paling menantang di dunia. Karena untuk menjadi diri sendiri, kita harus berani menghadapi kemungkinan. Tidak disukai, tidak dimengerti, bahkan ditinggalkan. Akan tetapi, apa gunanya seluruh dunia mencintaimu jika dirimu sendiri merasa asing di dalam tubuhmu? Berani memiliki opini yang tidak populer. Ketika semua orang setuju pada satu hal, kemudian kamu memilih berpikir berbeda, kamu sedang mempertaruhkan posisi sosialmu. Namun stoikisme mengingatkan, kebenaran bukanlah hasil voting. Dan tidak semua suara mayoritas adalah suara kebijaksanaan. Berani berbeda bukan berarti melawan semua orang, tetapi setia pada yang benar meskipun sedikit yang mengikutimu. Opini kita bukan untuk memuaskan dunia, tetapi untuk mengekspresikan pikiran yang jujur. Fokus pada progres dan bukan impresi. Dunia ingin kita terlihat berhasil secepat mungkin. Tapi pertumbuhan sejati tidak selalu tampak dari luar. Ada hari-hari ketika satu langkah kecil adalah seluruh keberanian yang kita miliki, dan itu sudah cukup. Jangan ukur hari ini dari seberapa banyak kamu dipuji. Ukur dari seberapa kamu berkembang. Impresi adalah apa yang orang lain lihat, dan progres adalah apa yang hati kita rasakan. Setia pada nilai meski sendirian. Yang paling berat bukan ketika banyak yang menentangmu, tetapi ketika kamu harus melangkah tanpa ada yang mendukung. Terkadang kesunyian adalah bukti bahwa kamu sedang berada di jalur yang hanya sedikit yang berani tempuh. Jika kamu tahu itu benar, maka lakukanlah. Bahkan jika kamu harus melakukannya sendiri. Setia pada nilai bukan untuk terlihat hebat, tetapi untuk menjaga martabat. Karena pada akhirnya diri kitalah yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya adalah hidup sebagai diri sendiri adalah tindakan keberanian setiap hari. Keberanian untuk jujur, untuk tumbuh, dan untuk memilih yang benar. Meski suara-suara di luar mencoba menenggelamkan kita.
Ketika kamu hidup otentik, kamu tidak lagi menjadi bayangan untuk menyenangkan semua orang. Kamu menjadi pribadi yang hadir sepenuhnya dalam hidupmu sendiri. Kamu bukan figuran yang mereka bentuk, karena kamu adalah diri yang kamu pilih untuk dijalani. Tantangan di era publik adalah tetap tenang dalam sorotan. Kita hidup di zaman paling publik dalam sejarah manusia. Segalanya bisa dilihat, bisa direkam, dan bisa dinilai, dan disebarkan ke dunia hanya dalam hitungan detik. Panggungnya luas, tapi tekanan di balik layar sering tidak terlihat. Setiap orang kini memiliki mimbar opini di tangannya. Mereka bisa mengangkatmu dalam sekejap dan menjatuhkanmu dalam waktu yang sama cepatnya. Namun, stoikisme mengajarkan untuk tetap tegak bahkan di tengah sorotan. Kritik bukan ancaman, karena ia hanyalah opini. Kritik terasa menyakitkan bukan karena kata-katanya, tetapi karena kita memberi izin agar kata-kata itu menyusup ke hati. Namun kritik hanyalah suara, dan kita punya pilihan untuk menanggapi atau tidak. Kritik yang jujur bisa menjadi cermin pertumbuhan. Kritik yang kejam lebih banyak bercerita tentang pemberinya dibanding tentang kita. Jadi jangan takut dikritik, tapi takutlah jika kamu hidup tanpa arah hanya untuk menghindarinya. Pujian tidak membuatmu lebih tinggi. Kenapa? Karena pujian terasa manis, terasa bisa menjadi racun yang halus. Jika kita terlalu tergantung pada pujian, kita akan kehilangan jati diri saat pujian itu pergi. Marcus Aurelius pernah berkata, "Teruskan berjalan. Pujian mereka tidak menambah apapun kepadamu." Saat seseorang memujimu, kamu tidak tiba-tiba menjadi lebih baik dari 5 detik sebelumnya. Kamu hanya menjadi lebih terlihat. Yang terpenting bukanlah dipandang baik, tetapi menjadi lebih baik. Dan hinaan tidak membuatmu lebih rendah. Hinaan hanya bisa melukaimu jika kamu mempercayainya. Jika kamu tahu siapa dirimu, kata-kata buruk akan terdengar seperti angin melewati jendela tertutup. Jadi biarkan mereka berbicara karena itu adalah hak mereka. Dan menjadi dirimu sendiri itu hakmu. Orang bisa meremehkanmu, tapi mereka tidak bisa menentukan nilaimu. Jadi kesimpulannya adalah tetap tenang di tengah sorotan. Bukan berarti tidak punya perasaan. Itu berarti kita tidak membiarkan sorotan itu mengendalikan arah hidup kita. Kritik tidak menjatuhkanmu, dan pujian tidak meninggikanmu. Keduanya hanya opini yang datang dan pergi. Nilaimu tidak ditentukan oleh apa yang mereka lihat, tetapi oleh siapa yang kamu ketika lampu dimatikan dan saat panggung sepi. Ada satu kalimat sederhana yang begitu sulit diucapkan tanpa ragu, yaitu "aku cukup". Kalimat ini bukan bentuk kesombongan, melainkan pengakuan jujur bahwa nilai diri tidak memerlukan persetujuan dari luar, dan menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Dalam hidup, selalu ada yang mengerti kita, dan ada yang tidak pernah mau mencoba mengerti. Ada yang menyukai kita karena kita mengingatkan mereka pada harapan terbaik dalam hidup mereka. Dan ada pula yang membenci kita karena kita mengingatkan mereka pada luka yang belum mereka sembuhkan. Tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita memaksakan diri memberikan versi yang bukan diri kita hanya untuk diterima. Mengambil kembali kendali martabat diri. Martabat bukan hadiah yang bisa diberikan oleh siapapun. Ia adalah hak bawaan sebagai manusia. Ketika kita berhenti menawar harga diri pada opini orang lain, kita mengembalikan kuasa itu ke tangan kita sendiri. Kita bisa berkata, "Aku akan hidup sesuai nilai yang kupegang, meski dunia belum siap memahaminya." Martabat adalah ketika kita memilih tindakan yang benar
meskipun tidak ada yang membantu, tidak ada yang peduli, dan tidak ada yang memuji. Jadi kesimpulannya adalah hidup selaras dengan nilai sama dengan hidup kita akan menjadi damai. Damai bukan tidak adanya penilaian orang lain, tapi damai adalah ketika penilaianmu itu tidak lagi mengganggu langkah kita. Ketika tindakan kita selaras dengan nilai yang kita yakini, hati menjadi ringan, kita tidur tanpa beban, kita hidup sepenuhnya sebagai diri sendiri. Nilai diri bukanlah sesuatu yang diberikan dunia, tetapi sesuatu yang kita jalani setiap hari. Saat kita berkata, "Aku cukup," yang kita maksud adalah aku tidak perlu menjadi apa yang mereka inginkan. Aku memilih untuk menjadi siapa diriku sebenarnya, dan disitulah kebebasan dimulai. Pada akhirnya, kitalah yang akan hidup dengan keputusan kita, bukan orang lain, dan bukan siapapun orang di sekitar kita. Mereka mungkin menilai, mengomentari, menghargai, atau meremehkan. Namun, ketika kepala kita menyentuh bantal di malam hari, hanya satu pertanyaan yang benar-benar penting. Apakah aku hidup sesuai dengan nilai yang kupercaya? Jika jawabannya iya, maka itulah kebebasan. Kebebasan dari penilaian orang, kebebasan untuk menjadi diri sendiri.